Ini nih, 4 sekawan hidrokoloid yang sebenarnya seringkali hadir di dalam kehidupan kita. Tapi mungkin dalam bentuk ingredient yang kita nggak tahu bahwa ternyata dalam bahan pangan yang kita konsumsi itu ada yang mengandung pektin atau alginat atau karaginan. Kalau agar sih udah sering ya, agar-agar gitu. Pektin atau asam pektat itu merupakan polisakarida struktural penyusun dinding sel sekunder atau lamela tengah tanaman darat bersama dengan selulosa dan hemiselulosa. Fungsinya sebagai perekat antar dinding sel dan itu sumbernya ada di kulit buah apel, kulit buah jeruk, kulit pepaya mangkal dan lain sebagainya. Pektin itu dibagi menjadi high metoksi sama low metoksi. Jadi tinggi kadar metoksi dan kadar metoksi rendah gitu. Kalau kadar metoksinya tinggi, maka akan banyak dipakai di produk permen dengan pH asam karena metoksi itu cenderung ke asam. Kemudian HM pektin ini dapat membentuk gel di saat total solidnya melebihi 55%. Jadi kadar padat larutnya harus lebih dari separuh. Kemudian pH-nya juga kurang dari 4. Jadi ini banyak dipakai di produk permen yang asam, rasanya masam gitu. Kemudian kalau yang low metoksi itu karena kadar metoksinya rendah, maka pH-nya cenderung netral. Maka banyak dipakai di permen yang tidak mengandung asam, antara lain permen rasa vanila, karamel, atau di peppermint. Dosis penggunaan pektin untuk membentuk gel itu bisa antara 0,5 sampai 4%. Jadi yang 55% itu kadar padatan terlarutnya bisa dari buah atau dari sumber yang lain. Kemudian pektinnya bisa setengah sampai 4%. Jadi makin banyak pektinnya itu biasanya permennya itu makin keras karena membentuk jendalan yang lebih besar atau lebih menjendal gitu. Produk makanan yang paling sering kita temuin yang mengandung pektin itu adalah jam, jelly, dan marmalade. Ini gambarnya ada ya, jam itu kayak gimana, jelly, dan seterusnya. Jam atau selai itu dibuat dari bubur buah yang kemudian ditambahkan gula dan kena makannya keruh. Kalau jelly itu lebih bening, jadi permen jelly gitu ya. Kemudian kalau marmalade adalah jelly yang diisi dengan irisan-irisan buah dan aromanya lebih kuat daripada jam dan jelly. Ketika gel pektin ini itu memiliki sifat firm atau kukuh, tapi juga halus dan lembut di lidah, kemudian mudah dioleskan pada roti tanpa rasa lengket pada alat pengolesnya. Maka pektin juga banyak digunakan di industri sebagai pengental yogurt, selai, jeli buah, permen, dan lain sebagainya. Agar atau agar-agar sering kita konsumsi ya sebagai agar-agar gitu ya, atau sebagai dessert gitu. Agar-agar atau agar merupakan senyawa galaktan atau tersusun dari galaktosa yang bisa diekstrak dari alga merah Gracilaria dan Gelidium. Dia terdiri dari dua fraksi yaitu fraksi agarosa dan fraksi agaropektin. Fraksi agarosa merupakan galaktan rantai lurus atau linier yang pH-nya itu netral atau sebagian mengandung gugus metil. Sedangkan agaropektin itu mengandung gugus sulfat. Agar bersifat tidak larut dalam air dingin dan larut perlahan-lahan dalam air panas. Kemudian larut dengan baik pada air mendidih. Kemudian setelah dinginkan menjendal. Sama seperti ketika kita membuat agar. Larutan agar 1% akan menjendal pada suhu 30-40%. Tapi kalau dipanaskan lagi akan meleleh pada suhu 80-90 derajat Celcius. Maka dikatakan gel agar bersifat thermal reversible atau dapat balik lagi kalau suhunya berbeda. Yang berikutnya adalah alginat. Buat yang pengen tahu seperti apa alginat itu bisa browsing sendiri ya. Alginat itu mirip kayak agar karena dia karbohidrat koloidal yang sifatnya hidrofilik atau larut air yang bisa diekstrak dengan bahasa encer dari beragam spesies ganggang coklat. Kemudian dia bisa dicampur ya, alginat itu bisa dicampur dengan kalsium, natrium atau sodium, kalium dan Mg. Jadi bisa disebut sebagai kalsium alginat atau natrium alginat atau kalium alginat dan seterusnya. Alginat banyak digunakan dalam industri pangan karena sifat-sifatnya dalam membentuk koloid yang sangat unik. Jadi dia bisa sebagai pengental atau thickening, bisa stabilizing atau penstabil emulsi, bisa suspending atau mengembang gitu ya, bisa film forming atau membentuk edible film, bisa gel producing alias membentuk gel, juga bisa menstabilkan emulsi. Dan alginat ini uniknya adalah tidak perlu dipanaskan untuk bisa membentuk gel. Jadi
Pembentukan gelnya disebabkan karena adanya campuran garam, sehingga sama seperti tadi penjelasan di polisakarida anionik ya, pembentukan gelnya itu disebabkan karena gel ionnya itu saling berikatan satu sama lain, sehingga kemudian membentuk jaringan gel. Kemudian kalau kalian, kalau kita semua melihat di ingredient bahan makanan ya, itu kita mungkin akan ketemu dengan istilah karaginan. Nah, karaginan itu juga adalah karbohidrat. Dia merupakan polimer galaktan atau poligalaktan yang tersusun dari banyak molekul galaktosa. Sumbernya adalah ganggang merah, terutama spesies Chondrus crispus, kemudian Eucema spinosum, dan lain sebagainya. Kemudian karaginan itu yang sudah bisa diisolasi dari ganggang itu ada yang bentuknya kappa, lambda, dan iota. Yang unik dari karaginan adalah strukturnya mengandung ester sulfat. Jadi ada sulfatnya. Sehingga kemudian si sulfat ini nanti akan membantu pada pembentukan gelnya. Kemudian poligalaktan ini dihubungkan, monomer-monomernya dihubungkan dengan ikatan alfa 13 atau beta 14 glikosidik secara berselang-seling. Gel karaginan sama seperti agar bersifat thermal reversible. Kemudian karaginan ini merupakan versi nabati dari gelatin, sehingga banyak ditambahkan sebagai pengental pada produk yogurt, produk susu, keju, dan lain sebagainya. Nanti coba kapan-kapan ngelihat ingredient bahan pangan itu kalian akan menemukan istilah karaginan. Nah, coba kalau gom Arab, apa pula itu ya? Udah pernah dengar belum istilah gom Arab? Itu jangan-jangan baru pertama kali di mata kuliah ini ya. Jadi ternyata beberapa eh, pohon itu getahnya itu dapat bersifat hidrokoloid. Jadi ketika ditambahkan ke bahan pangan dia menjadi hidrokoloid. Gitu. Contohnya adalah eh, eksudat atau getah dari pohon akasia Senegal. Karena Senegal itu masuk ke Afrika Utara yang kemudian sepertinya berbahasa Arab gitu ya. Jadi makanya getahnya itu disebut sebagai gom Arab. Polisakarida dari pohon akasia Senegal atau yang disebut sebagai gom Arab ini banyak digunakan untuk produk permen untuk mencegah permen itu meleleh, khususnya pada permen dengan kadar padatan terlarut yang tinggi. Kemudian, gom Arab juga sering ditambahkan pada sirup yang dipakai untuk melapisi permen itu. Karena gom Arab dapat membantu mencegah pengkristalan kembali gula. Kan kalau gula pada sirup itu mengkristal pada saat permennya didinginkan, maka nanti permukaan permennya akan menjadi kasar dan tidak halus. Maka kemudian kalau misalnya suatu permen itu ada lapisan sirupnya di bagian luar, maka sirupnya ditambahi gom Arab agar sirupnya tidak mengkristal kembali. Kemudian gom Arab juga ditambahkan sebagai perekat agar lapisan pelapis tadi bisa menempel erat pada produk. Konsentrasi yang dipergunakan sekitar 2-3% dari total sirup untuk pelapis. Kemudian gom Arab juga ditambahkan di dalam permen untuk melapisi senyawa aromatik yang ditambahkan di dalamnya atau disebut flavorant atau perisa. Agar ketika dikulum maka rasa permen dapat dinikmati lebih lama atau aromanya itu bertahan lebih lama di dalam permen. Kemudian jenis gom Arab yang digunakan untuk pembuatan permen adalah gom Arab standar dan instan. Gom Arab sebelum dimasukkan ke dalam sirup dicampurkan dalam air terlebih dahulu dengan perbandingan 1:1 atau 50:50. Kemudian totalnya itu sekitar 3% dari total sirup coating. Pernah nggak kalian memakan permen yang di dalam permen itu, di dalam kristal permennya itu ada sirupnya? Nah, di dalam permen itu pasti ditambahkan gom santan. Gom santan merupakan polisakarida hasil fermentasi aerob Xanthomonas campestris. Sifatnya adalah dapat larut dalam air dingin, kemudian menghasilkan gel yang bersifat saling mengikat atau kohesif, sehingga dapat membantu mengikatkan si permen itu, adonan permen itu, sehingga kalau permennya itu di dalamnya ada sirupnya, itu mencegah kemungkinan permennya bocor. Santan gam itu sifatnya pH-nya netral,
ya, maka tidak cocok digunakan bersamaan dengan gom Arab pada permen dengan pH rendah. Jadi kalau gom Arab itu sering ditambahkan pada permen yang pH-nya asam. Kalau santan itu lebih cocok dipakai di permen yang pH-nya itu netral, kemudian digunakan bersamaan dengan pakti dan pektin. Fungsinya terutama sebagai pengental dan perekat tadi ya pada pembuatan permen. Dan ini adalah contoh hidrokoloid yang umum kita temui. Ya. Contohnya yang pertama adalah nata de coco. Kalau misalnya ada yang pernah nemu video nata de coco itu terbuat dari plastik, nah tenang aja, itu video hoax, ya hoax, bohong itu. Jadi kenapa kok struktur dari nata de coco itu mirip plastik? Itu karena nata de coco itu adalah selulosa dan struktur selulosa itu yang kayak gitu lah ya, yang tegar gitu. Kemudian ya kalian tahu sendirilah nata de coco itu kayak gimana. Kemudian ada serat larut air, ada agar, kemudian ada keraginan, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh produk hidrokoloid yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selamat melanjutkan browsing dan belajar tentang segala macam istilah yang mungkin baru pertama kali kalian dengar di mata kuliah ini. Mari kita pergunakan Mbah Google itu dengan sebaik-baiknya untuk menanyakan tentang hal-hal baru yang mungkin baru kita ketahui sekarang, terutama karena kalian itu calon teknolog pangan. Oke, selamat belajar ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup.